Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Angke Dwi Wulandari, NIM 6201111014, kelas PJKR 3B. Kali ini saya akan mempraktikkan atau memaparkan materi tentang pendidikan kesehatan tingkat sekolah dasar atau SD. Berikut videonya. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu bahaya rokok, minuman keras, dan narkoba. Yang pertama kita bahas bahaya rokok. Rokok memiliki beberapa kandungan zat-zat di dalamnya. Poin pertama yaitu tar. Tar berupa kotoran pekat yang menyumbat paru-paru dan sistem pernapasan. Sumbatan ini menyebabkan bronkitis kronis. Sekedar informasi, tar itu bisa kita sebut sebagai filter. Jadi, di bagian rokok dia paling ujung yang memiliki rasa manis. Oke, poin yang kedua yaitu nikotin. Nikotin merupakan zat adiktif yang dapat menyebabkan kecanduan. Nikotin juga mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Bahaya lain nikotin ialah mempercepat detak jantung. Kondisi tersebut menyebabkan kerja jantung lebih berat, meningkatkan tekanan darah, serta mengecilkan saluran pembuluh darah. Poin yang ketiga, karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan zat beracun yang meresap dalam aliran darah dan mengurangi kemampuan sel-sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Oke, selanjutnya, cara menghindari kebiasaan merokok. Cara menghindarinya memiliki beberapa poin. Poin yang pertama, menjauhkan diri dari rokok. Kedua, mensosialisasi larangan merokok. Poin ketiga, membebaskan lingkungan sekolah dari asap rokok. Poin keempat, membiasakan pola hidup sehat secara disiplin. Poin kelima, menggunakan waktu luang untuk kegiatan positif. Jadi, ketika kita memiliki waktu luang, jangan kita habiskan hanya merenung dan hal-hal seperti itu, hal-hal yang membuat jiwa kita itu merasa nggak tenang, kita bisa lari ke rokok. Jadi kita tidak boleh larut dalam kesedihan atau melamun yang berkepanjangan. Kalau bisa ketika kita memiliki waktu luang, kita harus melakukan hal-hal positif. Bisa dengan mulai dari yang kecil, membereskan rumah atau hal lain yang kalian suka, bisa mendengarkan musik ataupun yang lainnya. Oke, lanjut. Kita ke miras, minuman keras. Dalam miras, kandungan zat mengandung etanol. Etanol merupakan bahan psikoaktif yang dapat menyebabkan menurunnya kesadaran. Jadi singkatnya, minuman keras ini bisa membuat kesadaran kita itu tidak stabil. Jadi bisa dibilang kita dibius, kita oyong, lalu kita tidak memiliki kesadaran. Dan bahaya minuman keras ini dapat menimbulkan ketagihan, sama halnya seperti rokok. Jika mengkonsumsi miras dapat merusak fungsi organ tubuh. Miras juga menyebabkan gangguan mental organik. Gangguan mental organik ini muncul akibat langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Zat adiktif alkohol menyebabkan seseorang keracunan atau mabuk. Berdasarkan hasil penelitian, miras menyebabkan pendarahan pada tenggorokan, terganggunya sistem pernapasan, dan berbagai penyakit lain. Cara menghindari minuman keras, upaya yang bisa kita lakukan memiliki beberapa cara. Yang pertama, hindari bergaul dengan peminum miras. Jadi kita sebagai orang harus bisa memilih lingkungan yang bagaimana untuk kita bisa bergaul, bisa berteman. Kita harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Poin kedua, terlibat dalam sosialisasi bahaya miras bagi kesehatan, atau bisa berupa penyuluhan dari sekolah ataupun dari desa. Poin ketiga, tanamkan dalam hati jika miras berbahaya bagi tubuh. Say no to drugs. Poin keempat,
gunakan waktu luang untuk melakukan kegiatan positif. Dan poin kelima, selektif dalam memilih lingkungan. Nah, itu tadi. Kita harus bisa seleksi lingkungan bagaimana untuk kita bergaul, untuk kita berteman. Kita harus tahu lingkungan yang bagaimana, yang baik untuk kita, yang buruk seharusnya kita jauhin. Nah, selanjutnya yaitu tentang narkoba, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan obat berbahaya hal lain. Sebenarnya kalau misalnya kita sudah memahami atau misalnya kita sudah sampai jenjang yang lebih tinggi, narkotika atau obat-obatan itu seharusnya itu bisa sebagai obat. Kalau di dunia medis kedokteran, obat-obatan itu tidak dilarang karena itu emang untuk membius pasien. Nah, karena Indonesia diisi dengan orang-orang yang beragam dan sangat pintar, obat-obatan itu disalahgunakan dan jadilah narkoba itu menjadi faktor terbesar di negara kita yang menghancurkan generasi muda. Nah, untuk narkotika dan yang lainnya itu memiliki beberapa bentuk. Bisa dia berupa tanaman ataupun obat-obatan dan lainnya. Kalau bentuk tanaman seperti ganja, dampak mengonsumsi ganja antara lain dapat menurunkan konsentrasi dan daya ingat, meningkatkan denyut nadi, menimbulkan rasa sakit, panik, depresi, serta halusinasi. Sementara itu, kokain dalam bidang kedokteran, nah ini dia tadi yang saya bilang, digunakan sebagai obat bius lokal. Jika disalahgunakan, pemakaian ini akan berdampak buruk seperti depresi, kejang, hingga meninggal dunia. Begitupun dengan jenis-jenis narkoba, zat adiktif, dan obat-obatan yang lainnya. Cara penanggulangan narkoba yang pertama itu bisa dilakukan dengan cara prevensi atau pencegahan. Nah, pencegahan ini yang bisa kita lakukan dengan melakukan dari sekarang orang tua harus memberitahu kepada anaknya bahwa bahaya narkoba itu sangat besar. Jadi kita harus tanamkan mulai dari keluarga kecil bahwa narkoba itu tidak baik untuk kita dan itu bisa merusak tubuh kita. Begitu. Poin yang kedua yaitu pembinaan atau promosi. Nah, ini bisa berupa penyuluhan dari sekolah ke sekolah ataupun dari desa, penyuluhan tentang bahaya narkoba. Poin ketiga yaitu penindakan. Penindakan ini bisa dilakukan berupa melalui jalur hukum, bagaimana hukuman yang setimpal bagi mereka yang menjadi pengedar bandarnya. Biasa mereka yang lebih dalam hukumannya. Poin keempat yaitu pengobatan. Nah, poin keempat dan kelima ini hampir sama, pengobatan dan pemulihan. Jadi bisa diantar ke pusat rehabilitasi untuk dipantau lebih dalam. Itu bisa di dalam rehabilitasi itu bisa berupa dikasih pengobatan, dikasih kegiatan-kegiatan positif supaya mereka tuh tidak memiliki kecanduan. Karena biasanya mereka yang mengonsumsi narkoba itu jika tidak memakainya lagi selama sebulan itu bakal ada efek samping seperti mereka bisa melukai dirinya sendiri atau ya itulah namanya narkoba. Dia bisa merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Betapa bahayanya narkoba bagi diri kita. So, teman-teman, kita semua harus menggalakkan slogan Say No to Drugs. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi yang pertama tentang bahaya rokok, minuman keras, dan narkoba ialah kita sebagai generasi muda, nah khususnya kita nih, adik-adik kita yang masih di tingkat sekolah dasar, jauhi lingkungan yang berbau dengan
orang-orang yang sering merokok, minum minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Karena itu bisa menjadi gangguan faktor dari luar yang bisa merusak kita. Nah, kita sebagai uh, generasi yang maju, generasi muda, kita harus bisa memilah lingkungan yang bagaimana untuk kita beradaptasi. Lingkungan boleh buruk, kita tidak boleh. Kita yang harus menyeleksi diri kita, harus kita ditempatkan di mana. Say no to drugs. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pemeliharaan alat reproduksi. Nah, poin yang pertama, manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi, yaitu kulit di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau yang tidak sedap. Poin kedua, aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak terganggu. Poin ketiga, terhindar dari berbagai penyakit. Dan poin keempat, dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. Tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Poin pertama, memelihara fungsi alat reproduksi. Poin kedua, menghindari munculnya aroma tidak sedap pada alat reproduksi. Poin ketiga, mencegah terjangkitnya penyakit pada alat reproduksi. Poin keempat, meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Nah, perilaku dalam memelihara kebersihan alat reproduksi antara lain mencuci tangan, membersihkan diri setelah buang air, mengelap dengan handuk atau tisu, mengenakan celana dalam yang bersih dan higienis. Poin kelima, mencuci pakaian dan celana yang kotor. Selanjutnya, mengenakan celana yang longgar. Poin ketujuh, membiasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Dan yang terakhir, menjauhi makanan dan minuman yang kurang sehat. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang kedua yaitu tentang pemeliharaan alat reproduksi. Nah, biasanya adik-adik SD ini kurang memperhatikan kesehatan mengenai kebersihan khusus untuk diri sendiri atau untuk organ vital lainnya. Biasa mereka habis main-main tuh tangan kotor, main becek, main tanah segala macam. Cuci tangan dulu untuk menjaga kebersihan diri. Nah, tujuan pemeliharaan kebersihan alat reproduksi ini untuk mencegah terjadinya penyakit yang terjadi di alat reproduksi. Bisa terjadi kurap, gatal-gatal, gara-gara kita asal garuk aja, kita nggak tahu dari mana, nggak tahu tangan kita bersih atau tidak, kita langsung garuk. Nah, itu tidak boleh. Nah, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, tidak memakai celana dalam yang ketat, karena itu bisa menyebabkan iritasi kulit, bisa gatal-gatal. Nah, biar tidak suhu pada organ vital itu tidak lembab, bisa menghambat pencernaan ataupun pengeluaran air kecil, air besar bagi tubuh kita sendiri. Jadi mulai sekarang jaga kebersihan untuk diri sendiri khususnya dan kebersihan alat reproduksi dengan cuci tangan terlebih dahulu. Habis main dari mana-mana, cuci tangan atau tidak mandi. Oke, materi yang ketiga yaitu pola makan sehat. Tips menerapkan pola makan sehat yang pertama adalah mengatur jam makan Anda. Sebagai contoh, kamu harus mengatur jam makan 3 kali sehari dengan jam yang sudah ditentukan. Nah, dengan adanya peraturan tersebut, kamu hanya bisa makan pada jam yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari memakan makanan yang tidak perlu di jam-jam lain yang bisa menyebabkan obesitas. Nah, yang pertama, hindari makanan olahan atau makanan cepat saji. Bisa berupa memakan mie instan atau makanan cepat saji lainnya. Itu tidak baik bagi kesehatan, apalagi jika dimakan terlalu sering. Itu tidak boleh ya. Yang kedua, perbanyak konsumsi sayuran. Nah, biasanya nih adik-adik SD nih kurang sekali memakan sayur-sayuran. Nah,
tipsnya untuk ibu-ibu sayuran biar mereka bisa suka makan sayuran, itu kita harus mendekor makanan mereka itu semenarik mungkin sehingga mereka tertarik dan mereka mau memakan sayur-sayuran. Karena sayur-sayuran itu adik-adik banyak sekali vitaminnya. Banyak memakan sayuran dan buah-buahan lainnya. Yang ketiga yaitu minum air putih. Nah, kalau bisa kita meminum air putih itu 8 gelas dalam sehari. Itu sudah minimal ataupun maksimalnya bagi adik-adik seusia tingkat sekolah dasar. Harus 8 gelas air putih. Poin keempat, jangan biarkan terlalu lapar atau kenyang. Nah, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi makannya itu secukupnya. Jika mau tambah, barulah ambil lagi. Jangan terlalu banyak sehingga angah-angah dan jadinya mubazir. Oke? Dan kesimpulan untuk materi yang terakhir tentang pola makan yang sehat ialah adik-adik pasti sering dengar tentang 4 sehat 5 sempurna. Nah, jadi untuk makanan yang kita asumsi, kita jadikan asupan, itu harus yang sehat. Kita jangan makan makanan cepat saji. Contohnya mie instan, itu tidak boleh. Apalagi dikonsumsi secara terus-menerus hari ke hari. Itu tidak boleh karena itu bisa mengganggu pencernaan yang ada di dalam tubuh kita sehingga kita susah buang air besar ataupun yang lainnya. Tahu kalau makan mie itu tunggu 3 hari baru bisa dicerna dan bisa dikeluarkan dari tubuh kita. Ayo, mau sakit gara-gara makan mie? Gak boleh. Nah, yang kedua kita harus banyak makan sayuran. Sayuran, buah-buahan, itu banyak vitaminnya. Jadi adik-adik bilang sama orang tuanya suruh beli buah-buahan, sediain buah-buahan di rumah. Dan untuk orang tua cari ide-ide kreatif supaya anaknya mau makan sayur-sayuran. Bisa dengan dibekal makan siangnya untuk sekolah. Nah, buat semenarik mungkin biar dia penasaran ini apa. Selanjutnya minum air putih. Nah, ini penting banget. Kita sehari harus minum minimal 8 gelas air putih. Itu bisa melancarkan pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Tidak boleh kurang dari 8 gelas. Dan yang terakhir, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi biar kita tidak terang-angah dan membajir dalam makanan, kita harus tahu kapan kita harus makan dan kapan kita harus berhenti makan. Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya paparkan bisa diambil manfaatnya, bisa diambil pengajarannya untuk kita semua, untuk orang tua, untuk adik-adik. Semoga bisa diambil apa yang bisa kamu ambil. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.